terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ibu Dr. Ranti Novianti. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah banyak yang bergabung. Ada Ibu dosen, Ibu dokter, Assalamualaikum. Ada Ibu guru, Bapak guru, banyak terapis juga, Alhamdulillah, sehingga kita bisa berdiskusi bersama di sini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Salma Nadia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak bermain. Wah, bermainan apa ya? Ibu Bapak, permainan ini memang sederhana ya, tapi sebenarnya permainan ini bisa membantu anak dalam menguasai prasyarat membaca, sehingga anak akan siap dan mudah untuk membaca nantinya. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Pada intinya, tahap membaca itu ada 3. Pertama, pra membaca permulaan, dan membaca lanjut. Untuk pra membaca, itu kita sebut pengajaran fonologikal dengan istilah interaction. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu Dr. Ranti ya. Untuk contoh dari pengajaran tersebut, saya akan mensimulasikan dalam bentuk permainan. Nah, Ibu Bapak, saya review sedikit. Ini merupakan tahapan pengajaran fonologi atau phonological interaction ya. Bisa dilihat di layar, ada yang pertama phonological interaction. Ada rhyming games. Di sana kita bisa mengajarkan anak dengan bernyanyi, kemudian bermain papan rima. Yang kedua ada word awareness games, sama bisa bernyanyi, bisa bermain papan frase. Yang ketiga ada syllable awareness games, suku kata ya ini. Bisa dengan bermain ular tangga, bermain papan awal, bermain papan syllable akhir, bermain papan syllable substitusi. Untuk phonemic awareness games bisa dengan bermain papan fonemik awal, bermain papan fonemik akhir, bermain ular tangga. Nah, yang kedua ada phonic interaction, yaitu bisa dengan mengenal nama huruf dan bunyi huruf, Next. Mulai ya permainannya Ibu Bapak. Permainannya ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Kita akan bernyanyi. Lagunya juga insya Allah Bapak dan Ibu sudah hafal ya. Karena ini lagu kita waktu kecil. Ada yang belum tahu topi saya bundar? Baik, sekarang kita bernyanyi bersama dulu ya. Dalam permainan lagu ini, Ibu dan Bapak bisa menggunakan benda konkret yang dapat diturunkan oleh anak. Mulai aja gitu ya, mulai ya. Boleh Ibu Bapak ikut bersama bernyanyi pakai benda konkret ya kalau ada topi di rumahnya. Saya kebetulan nggak ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Gimana Bapak Ibu, masih hafal kan lagunya? Sebenarnya permainan ini tidak hanya bernyanyi saja, Ibu Bapak, tapi dapat membantu anak menyadari bahwa di dalam satu kalimat itu terdapat beberapa kata. Nah, contoh di dalam kalimat topi saya bundar. Ada 3 kata, apa saja? Coba. Topi, kata saya, dan kata bundar. Bisa dipahami, Ibu Bapak? Lanjut ya. Baik, permainan berikutnya kita bermain papan frase. Pada permainan ini, kita menggunakan media gambar. Dalam sebuah frase itu terdiri dari kata yang juga memiliki makna kata berbeda dan punya arti berbeda. Bisa dimengerti? Nah, langsung aja ke contoh ya. Nah, misalnya saya punya gambar meja makan. Di sini anak diminta untuk memecah meja makan menjadi kata baru yang berbeda makna. Contoh, coba Nak, di sini ada gambar. Meja makan terdiri dari kata apa saja? Meja makan.
Kemudian, apalagi makan. Ayo cari, mana gambar makan. Ini misalnya, ini Bu. Oh iya, simpan ya di atas. Nah, sama halnya dengan kacamata. Kacamata nanti dipecah, ada kaca dan ada mata. Anak diminta untuk mencari gambar, mana gambar kaca. Ini misalnya. Terus, mana gambar mata? Ini. Nanti bisa ditambah gambarnya ya di rumah. Lanjut. Nah, untuk berikutnya, kita akan bermain rhyming games. Permainan ini memberikan pemahaman pada anak bahwa setiap memiliki beda. Bahwa kita bernyanyi bersama lagi. Paham? Nah, dalam permainan ini, saya akan menggunakan bantuan tepukan untuk melakukan segmen. Maaf, Ibu Bapak ya, sebelumnya kalau suara saya fals, bukan penyanyi. So. Bismillahirrahmanirrahim. Burung, ayo tepuk bersama ya, Bun, di rumah. Burung kakak tua. Nah, Ibu Bapak, kakak tua ini satu tepukan ya, karena seringkali anak salah mengartikan nih, kakak tua ini terdiri dari dua suku kata, dua kata, padahal kakak tua ini kan nama burung, jadi satu kata. Ya, baik, ulang lagi. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua tinggal. Nanti Ibu Bapak anak ya, jadi diulang-ulang sampai anak itu benar-benar paham bahwa satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata gitu. Dengan bantuan tepukan. Lanjut ke permainan selanjutnya. Nah, dalam permainan ini saya akan menggunakan media gambar kembali nih, Ibu Bapak. Permainan ini menunjukkan bahwa setiap kata yang bunyinya mirip memiliki makna yang berbeda. Dalam permainan ini akan diminta untuk anak diminta untuk mengelompokkan gambar sesuai bunyi akhiran yang mirip. Bunyi akhiran yang mirip. Nah, contohnya anjing. Yang mirip bunyi akhirannya dengan anjing apa ya, Nak ya? Coba cari. Apakah kopi atau kambing misalnya? Apa coba? Kopi atau kambing? Kambing. Kemudian apalagi, Nak, yang mirip dengan bunyi anjing? Gasing bisa. Cacing. Coba Ibu Bapak di sini bisa nggak? Pasti udah pada pinter lah ya. Dinding, kemudian anting. Nah, yang kedua sama ya. Ketika saya misalnya menaruh gambar di papan ini api. Bunyi kata yang mirip dengan api akhirannya itu apa? Gambar apa? Nah, topi. Kemudian ada sapi, pipi, kopi, pipi pokoknya ya, Ibu Bapak. Lanjut. Nah, sekarang bermain ular tangga ya. Namanya aja Syllable Awareness Games. Permainan kesadaran suku kata. Syllable, suku kata. Kita akan bermain ular tangga. Nah, kalau ular tangga kan pakai dadu ya. Nah, coba kita lemparkan dadunya ya. Fungsi dari permainan ini adalah mengajarkan anak dalam melakukan segmenting dan blending kata. Jadi memisah bunyi kata dalam kata dan meleburkan bunyi suku kata menjadi bunyi kata. Nah, tadi saya sudah lempar dadunya ya, misalnya berhenti di angka 2. Saya akan melangkah nih ya, misalnya 1, 2. Berhenti di gambar apa, Ibu Bapak? Apa itu gambar apa? Jus ya. Jus. Nah, kita akan mengajarkan
bahwa jus ini hanya ada satu suku kata. Kita pakai bantuan tepukan lagi ya. Jus. Nah, kita berhenti di mana? Jus ada berapa tepukan? Satu. Iya, berarti satu kata. Nah, misalnya saya lempar lagi dadunya. Misalnya keluarnya angka 4. Nah, saya akan melangkah 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Berhenti di kata buku. Nah, nih, Ibu berhenti di kata buku. Buku. Ada berapa tepukan, Nak? 2. Benar. Berarti ada berapa kata? 2 kata. Nah, pintar. Seperti itu ya, Bunda, bisa dipahami? Lanjut. Nah, permainan selanjutnya, pakai media gambar lagi ya. Permainan ini untuk memisah bunyi suku kata di awal kata. Contoh, kita ambil awalan ba. Nah, gambar mana di sini yang awalnya berasal dari ba? Apakah biola atau baju? Baju, pintar. Balon atau biawak? Balon, iya, pintar. Nah, yang kedua juga sama ya. Kata mana yang berasal dari huruf bi? Biola, pintar. Terus, biawak, ya. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Selanjutnya masih gambar lagi. Nah, kali ini fungsinya untuk mengajarkan deleting atau menghapus suku kata dalam kata. Contohnya nih, kata durian. Jika durian kita buang suku kata akhiran an-nya, maka akan menjadi apa? Duri atau duku? Anak nanti memilih ya. Ada gambar duri, ada gambar duku. Durian nih, Nak ya. Kalau an-nya dibuang, itu menjadi apa? Jadi duri atau jadi duku? Duku, salah. Duri. Nah, ya pintar. Kemudian selanjutnya bantal. Kata bantal, apabila al-nya dibuang nih jadi kata apa ya, Nak ya? Apakah ban atau bus ya? Tayo, salah, bukan tayo. Ban, pintar, hebat gitu. Seperti itu ya, Bu. Lanjut ke selanjutnya. Permainan kali ini fungsinya untuk mengganti bunyi suku kata dalam kata sehingga memiliki bunyi kata dan makna kata yang baru. Nah, langsung ke contoh aja ya, biar nggak pusing sama ucapan saya. Nah, misalnya, Ibu punya gambar api ini di sini. Kalau misalnya A-nya Ibu ganti dengan to, jadi apa ya? Topi, pintar. Lagi, nah, Ibu punya gambar topi ya. Kalau topi ini toknya Ibu ganti jadi sa, jadi apa ya? Sapi, Bu Guru. Iya, pintar. Kemudian lagi, sapi, apabila saknya Ibu ganti menjadi pi, jadi apa? Pipi. Ya, sama ya selanjutnya pipi. Awalnya diganti jadi rom, jadi rompi. Nah, yang kedua sama. Nih, Nak, Ibu punya pita, gambar pita. Pita, apabila pi-nya diganti jadi p, jadi apa ya? Peta, pintar. Seperti itu ya, Bu. Bapak. Lanjut aja ya. Nah, sekarang sudah masuk ke ponemik ya, Pak Ibu. Permainan kali ini fungsinya untuk memisahkan bunyi fonem di awal. Langsung ke contoh aja biar nggak pusing. Nah, gambar di sini fonemnya bunyi fonem A ya. Nah, mana gambar yang memiliki bunyi fonem A? Coba cari di sini gambar apa? Ayam, pintar. Apalagi? Api. Oh iya, pintar misalnya. Terus apa lagi? Apel. Iya, pintar. Lagi. Apa ya? Lisa awan. Nah, sama yang I juga ya. Bunyi fonem I di awal. Jadi, mana gambar yang memiliki bunyi fonem I di awal? Mana? Ikan, ya. Terus, apa lagi ya? Itik. Iguana.
Terakhir, Ibu. Lanjut. Permainan selanjutnya fungsinya untuk memisahkan bunyi fonem di akhir kata. Contoh, bunyi fonem U di akhir ada pada gambar mana saja? Ayo, yang akhirnya U. Apakah tempe? Bukan. Palu? Ya, ya itu dadu, pintar. Apalagi? Batu. Terus buku. Terus apa itu gambar? Paku ya. Paku dan palu ya. Terus bunyi fonem E di akhir. Lele. Cabe ya, lele. Terus sate. Tempe ya. Seperti itu bisa dipahami ya Ibu Bapak. Nah, dalam permainan ular tangga kali ini, anak diminta untuk menghitung bunyi dalam kata tersebut. Bisa menggunakan bantuan tepuk tangan atau jari. Jari ya. Nah, fungsinya apa? Untuk mengajarkan anak dalam melakukan segmenting dan blending kata. Jadi, memisah bunyi suku kata dalam kata dan meleburkan suku kata menjadi sebuah bunyi kata. Nah, contoh, ketika saya melempar dadu, saya akan mendapati angka berapa nih? Coba lempar dadunya. Lempar, ya. Wah, 2 lagi. Ya, saya akan melangkah 2 langkah ya. 1, 2. Nah, saya meminta anak untuk menghitung ada berapa bunyi fonem dalam kata lem. Boleh bantuan jari atau tepuk ya. Di sini tepuk aja ya, Bu. Bapak biar gampang. Rok. 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 Jadi ada berapa bunyinya? 3. Kalau digabung, jadi apa? Lem. Nah, pintar gitu. Seperti itu ya. Lanjut. Sekarang phonic interaction mengenal nama huruf dan bunyi hurufnya A. Bunyinya A. Yang kedua, nama hurufnya B, bunyinya Nama hurufnya C, bunyinya C. Nama hurufnya D, bunyinya C. Nama hurufnya E, bunyinya E. Sama. Nama huruf F, bunyinya F. Nah, dan seterusnya ya. Nah, lanjut. Nah, kali ini mah biasa ya, ada papan seperti ini. Bisa dibongkar pasang juga huruf vokal, huruf vokalnya biru, konsonan warna merah. Jadi anak mengenal huruf kapital dan huruf kecil. Seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu di bagian ini. Pertama kali kita akan mengajarkan A, I, U, E, O. Nah, anak sudah bisa, ini huruf apa? A, I, U, E, O. Bunyinya A, I, U, E, O. Kemudian ditambah huruf B. B bunyinya ditambah A, jadi ba. Anak harus sudah bisa ya. Lanjut, setelah ke ba, pindah ke bi, pindah ke i, jadi bi. Kemudian pindah ke u, B-nya nih. Nah, anak harus lihat prosesnya ini ya, Ibu Bapak. B jadi B. Kemudian B-nya ini pindah lagi ke O jadi U. Nah, setelah itu I, misalnya I aja ya, dimasukkan pada ba, jadi apa? Iba. Nah, I dimasukkan ke bu, jadi apa? Ibu. Lagi ba digabungkan dengan bi jadi babi. Nah, tahapan ini adalah mengajarkan membaca kata. Hanya yang ditekankan di sini adalah proses perpindahan huruf-huruf menjadi bunyi kata yang baru. Jadi anak harus melihat nih, Ibu Bapak,
harus melihat proses ini. Ketika huruf itu bersatu menjadi suku kata. Ketika suku kata bersatu lagi menjadi sebuah kata. Nah, di sini anak akan disadarkan bahwa kata-kata yang mereka baca merupakan perpindahan, penyatuan, penghilangan, atau penggantian huruf-huruf yang membentuk sebuah kata baru. Mereka, nih anak-anak ini, jadi akan disadarkan bahwa membaca adalah hal yang sederhana karena mereka cukup mengingat 5 huruf vokal A, I, U, E, O ya, dan kombinasi huruf konsonan. Jadi proses perpindahan hurufnya ini, Ibu Bapak yang dilihatkan ke anak, ternyata membaca tuh cuman pindah-pindah aja gitu. Paham ya? Semoga paham. Nah, kali ini fungsinya yaitu bahwa kata yang mereka baca, mereka paham maknanya. Jadi tulisannya, ini tulisannya, ini gambarnya, paham gitu. Ya mencocokkan aja sekarang mah. Ayam, bukan, misalnya bata. Tulisannya mana ya? Nah, itu pintar. Terus ayam, awan. Tulisannya itu pintar. Terakhir ayam. Tulisannya mana itu? Nah, seperti itu. Sederhana ya, Ibu Bapak. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai contoh dari tahapan pengajaran membaca, mulai dari pra membaca yaitu phonological interaction dan pengajaran membaca atau phonic interaction. Terlihat sederhana ya Ibu ketika pengajaran membaca, tapi sangat kompleks di pengajaran pra membaca. Jadi kompleks di pra membaca. Pada pengajaran pra membaca tadi sebenarnya wajib diajarkan untuk anak-anak yang memiliki resiko mengalami kesulitan membaca. Tetapi menjadi baik jika diajarkan pada anak-anak yang tidak mengalami hambatan, sehingga dapat menstimulasi kesiapan membacanya sedini mungkin. Kalau anak sudah memiliki kemampuan phonemic awareness, kalau anak sudah memiliki kemampuan phonemic awareness di usia sekecil apapun, maka artinya mereka siap untuk membaca. Saya ulangi ya, kalau anak sudah memiliki kemampuan phonemic awareness di usia sekecil apapun, maka artinya mereka siap untuk belajar membaca. Seperti yang tadi Ibu Dr. Ranti bilang ya. Bapak Ibu, selain apa yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya ada prinsip-prinsip penting dari pengajaran membaca untuk anak usia dini. Selain anak harus sudah menguasai kemampuan phonemic awareness, utamanya pengajaran membaca harus dibuat semenyenangkan mungkin dan tidak boleh memaksa anak. Karena anak usia dini prinsipnya masih belum harus menerima sesuatu yang sifatnya abstrak, tapi harus banyak melakukan pembelajaran dengan aktivitas bermain yang menyenangkan. Misalnya salah satunya dengan adanya media-media dari Smart Kiddos yang untuk mengemas pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan. Juga hal penting lain, selain program belajarnya, media juga gurunya. Guru harus membawa pembelajaran dengan cara yang membuat anak enjoy dan happy. Jadi Ibu Bapak, kalau disimpulkan ada 4 hal yang paling penting dalam pembelajaran calistung pada anak. Pertama, anak harus sudah siap diajarkan calistung. Artinya, anak sudah menguasai kemampuan prasyarat belajarnya. Kedua, ada kurikulum atau program yang dibuat dengan sistematis disesuaikan dengan tahapan belajar anak. Ketiga, ada media yang mendukung dalam penyampaian pembelajaran sehingga dapat diterima oleh anak dengan baik. Terakhir, guru harus profesional. Guru harus memahami tumbuh kembang anak sehingga tidak ada unsur pemaksaan dan bisa membuat suasana menjadi menyenangkan. Bagi ibu bapak yang rasanya masih greget dan ingin tahu praktek pengajaran secara langsung seperti apa, nanti insya Allah akan dibuat kelas secara khusus untuk melihat dan saling berdiskusi mengenai praktek pembelajarannya. Karena tentu hal yang sifatnya praktek tidak bisa kita kuasai dengan seketika, tapi harus dilatih, dipraktekkan, dan didiskusikan agar muncul evaluasi dan perbaikan.
Kalau di sini bicara praktek, tentu akan menjadi sangat panjang webinarnya ya, Bu Bapak. Karena webinar kali ini banyaknya kita masih bahas secara teori dan praktik, masih sepotong, karena belum bisa terlihat contoh nyatanya langsung ke anak. Ibu Bapak sekarang tidak usah khawatir ya. Nggak usah repot-repot buat media, nggak usah khawatir cari media untuk mengajarkan membaca anak, karena insya Allah nih, Smart Kiddos akan menyiapkan satu paket media untuk mempermudah ibu dan bapak dalam mengajarkan tahapan membaca yang tadi saya jelaskan. Nah, media tersebut insya Allah akan ready dan launching sehabis Lebaran Mei ya, insya Allah Mei. Jadi terus pantau akun Smart Kiddos untuk mendapatkan update terbaru tentang media di kelas selanjutnya. Terima kasih Ibu Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang mau bertanya boleh di chat ya.